kita niati karena thalabul ilmi atau zikir atau kebaikan-kebaikan itu tak ubahnya sedekah. Maka dari itu kita niati sedekah kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita untuk niat untuk menolak bala. Semoga apa yang oleh Allah turunkan pada tahun ini, segala hal yang tidak baik atau menyusahkan kita oleh Allah dienyahkan dari kita semua, dari bumi kita ini, sehingga kita bisa normal seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sejatinya kita menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini dengan sukacita, tapi ada sedikit yang menghantui kita dalam pikiran. Semoga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberi pikiran yang tenang, ya. Barokahnya mengaji ini ditambahkan ketenangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyiapkan sedikit materi ini menyambut bulan Ramadan. Ya, insyaallah tidak begitu jauh berbeda dengan Ramadan sebelumnya, insyaallah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan sedikit pun mengurangi pahala kita di Ramadan ini, walaupun seandainya nanti kita di masjid ini kita tidak melakukan sholat tarawih. Kenapa kok demikian? Karena menjaga misalnya tarawihnya tetap ada Pak Ji? Tetap ada ya. Alhamdulillah tetap ada tarawihnya gitu. Mungkin agak berkurang sedikit tidak masalah. Nih. Enggak berkurang, diantaranya uangnya berkurang Ramadan ini kan sudah positif semua berkurang gitu kan. Yang positif berkurang gitu. Karena setiap apa yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya sudah diistiqomahkan, kita masih dicatat sebagai tetap beramal seperti biasa. Karena apa yang dilakukan secara istiqomah, kemudian karena ada sesuatu yang menghalangi secara syar'i, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat seperti semula. Bahkan pahalanya bertambah. Satu, pahala menjaga diri kita dan keluarga. Yang kedua, pahala taat kepada pemerintah, pahala ikut fatwanya ulama dan seterusnya. Itu bagian pahala tersendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan menyambut. Karena persiapan menyambut, maka persiapannya harus nanti ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Monggo tetap ditanyakan seputar puasa atau seputar hal-hal yang perlu dihindari atau seputar perkara-perkara yang harusnya dilakukan. Nah, untuk pagi hari ini saya menyiapkan materi yang terkait dengan apa yang sudah terlewati sebenarnya, tapi tinggal sedikit ini. Persiapan menyambut bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang sudah kita lalaikan. Makanya di dalam hadis itu disebut yaufulu anhu annas. Ya. Menyambut bulan Ramadan itu mestinya kita lebih banyak berpuasa, mestinya. Gitu ya. Alhamdulillah mungkin sebagian sudah puasa, cuman tidak lebih banyak puasa, gitu ya. Nggih mboten. Ya, jadi Nabi itu puasanya yang paling banyak di bulan Sya'ban selain Ramadan. Di dalam riwayat An-Nasa'i ini dikatakan bahwa Usama bin Zaid ini bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahron minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Katanya Usama, karena Usama ini kan memperhatikan Nabi. Nabi ini kok bulan Sya'ban banyak puasa, gitu ya. Terus akhirnya Usama nanya, Nabi, saya tidak pernah melihat panjenengan puasa yang sebanyak bulan Sya'ban. Jadi Nabi ini puasanya yang paling banyak bulan Sya'ban, puasa sunnahnya. Katanya Aisyah itu di bulan Sya'ban ini puasa terus,
illa qalilan, hanya beberapa hari. Nah, ini sudah dilupakan ini. Atau enggak lupa, cuman males. Gitu dia. Males, sibuk, keweden macam-macam gitu ya. Sing mikiri ini, mikirin duit gitu ya, mikiri utang gitu ya, mikiri tunggaan dan lain-lain gitu ya. Kan sudah pasti banyak yang nunggak kalau bulan ini gitu ya. Termasuk saya gitu ya. Min ahli tunggaan ya gitu ya. Min ahli tunggaan gitu ya. Kayak gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaufulu anhu an-nas." Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. Nah, termasuk jamaah masjid ini mungkin juga lupa. Nah, ada sisa sedikit ini. Sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, terakhir Kamis bisa digunakan untuk puasa. Monggo yang masih sempat, daripada nganggur di rumah mencet-mencet HP gitu ya. Mending mencet apalah gitu ya, mencet tasbih sambil berpuasa. Dan itu sekaligus bisa menolak bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya puasa itu di antaranya. Zalika syahrun yaufulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Padahal katanya Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan di mana amal-amal kita ini oleh Allah dilipat gandakan, diangkat, dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Katanya Nabi, saya ini senang kalau amal saya ini dilaporkan kepada Allah. Jadi amalnya kita ini, ya nyon sewu, amal kita mulai bulan Syawal kemarin itu dilaporkannya bulan ini. Gitu ya. Maka dari itu Nabi ingin pas pelaporan itu dalam keadaan berpuasa. Katanya Nabi begitu. Ini riwayat An-Nasa'i. Riwayat An-Nasa'i. Kemudian riwayat lain di sini dikatakan bahwasanya riwayat Aisyah bahwasanya Nabi itu paling banyak berpuasa ya di bulan Sya'ban. Kemudian di dalam hadis ini ada hikmah. Hikmahnya itu kenapa kok Nabi puasa lebih banyak di bulan Sya'ban gitu. Ibaratnya itu bulan Sya'ban kok banyak berpuasa, ibarat puasa itu ibarat latihan itu adalah puasa latihan gitu ya. Puasa latihan untuk menghadapi Ramadan. Paling tidaklah bulan Sya'ban ini ada hari 2 atau 3 lah yang puasa gitu, yang dipuasai. Jangan sampai tidak sama sekali gitu ya. Kemudian ada hadis yang menarik di sini ya. Di dalam kitab Syu'abul Iman diterangkan bahwasanya kenapa kok Nabi puasa di bulan Sya'ban ini lebih banyak? Gitu ya. Kenapa? Di sini dikatakan innallaha ya, kalau lengkap hadisnya itu qultu ya Rasulullah uhibbu syuhur ilaika antasumahu ahabbu syuhur ilaika antasumahu asy'ban. Qala innallaha yaktubu ala kulli nafsin mitatan tilkasana fa uhibbu ayatiyani ajali wa ana shaim. Katanya Nabi bahwasanya setiap orang itu ajalnya itu ditulis pada bulan Sya'ban. Jadi ajalnya setiap orang itu ditulis bulan Sya'ban. Ajalnya saya, ajalnya panjenengan, semuanya ini ditulis di bulan Sya'ban. Maka katanya Nabi, fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Saya ini senang pencatatan ajal saya ditulis dalam keadaan saya puasa. Maka dari itu sejatinya bulan puasa ini, bulan Sya'ban ini memang kita gunakan paling tidak ada berapa hari kita ini berpuasa. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Ya 2 hari lah, minimal 1 hari. Nisfu Sya'ban kemarin. Nggih. Tapi alhamdulillah insyaallah jamaah masjid ini insyaallah nisfu Sya'ban kemarin sudah semua. Maksudnya sudah lewat gitu ya. Sudah lewat semua gitu ya. Nah, ini di dalam kitab Syu'abul Iman juga. Monggo sambil diunjuk nyantai ya. Nyantai. Ini soalnya hari-hari menegangkan mau puasa gitu ya.
menegangkan ngadepi poso, tegang semuanya wis gitu ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Syu'abul Iman, tuqta'u al-ajal min Sya'ban ila Sya'ban. Nggih. Di dalam keterangan ini. Jadi catatan-catatan ajal itu kepastian-kepastian apa saja wis itu dicatat min Sya'ban ila Sya'ban. Allah mencatat ajal-ajal manusia itu mulai Sya'ban sampai ketemu Sya'ban. Nah, yang paling banyak itu dicatat bulan Sya'ban. Terus di sini dikatakan innal rajul la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mautah. Nah, ini dikatakan bahwasanya orang yang mau menikah, yang menikah di bulan Syawal akan datang. Syawal, mari Syawal apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mari Dzulhijjah, Dzul mana gitu ya. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulwahid. Boten gitu ya. Napa mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Rejab. Apa-apa yang terjadi selama 1 tahun niku dicatat di bulan Sya'ban. Termasuk yang menikah. Yang menikah di bulan Syawal depan itu oleh Allah sudah dicatat bulan Sya'ban sebelumnya. Di sini dikatakan innar rajul la yankihu wa yuladu, termasuk sing duwe anak antara bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya itu dicatat bulan Sya'ban kemarin. Wa qad kharaja ismuhu fil mautah. Dan termasuk orang yang mati yang diambil, misalnya saya diambil bulan Syawal depan ini misalnya gitu. Kan misalnya. Biasanya kan wedi wong digawe contoh, aku wis tak gawe contoh gitu aja ya. Misalnya saya oleh Allah diambil mati tahun ini bulan Syawal misalnya ini ya. Ini berarti atau bulan apa saja ya tahun depan ini setelah Syawal itu namanya itu dikeluarkan pada bulan Sya'ban. Betul ya? Maka andaikan bisa di-download namanya, iya, bisa di-download. Kebetulan tidak bisa di-download ini. Nama-nama yang meninggal pada tahun ini, pada tahun yang setelah bulan Syawal ini dicatat bulan Sya'ban. Maka dari itulah Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Gitu lah. Biar apa? Biar catatannya itu dicatat dalam keadaan puasa. Nah, insya Allah yang banyak puasa di bulan Sya'ban, catatannya baik terus selama 1 tahun. Ini yang apa namanya, yang amin ini puasa apa enggak gitu ya. Mi oleh amin itu ora poso gitu ya. Ya, jadi insya Allah yang banyak puasa di bulan Sya'ban, catatannya setahun baik semua. Yang semula kecatat kecelakaan enggak jadi kecelakaan. Yang semula kecatat pakai utang titi utangi mergo poso gitu ya. Kayak gitu. Tapi yang terpenting ya puasa gak ngutangan gitu loh ya. Ini masih puasa tapi sing ngutangan berarti gak poso gitu loh ya. Kemudian yang semula anaknya itu gak keterima kerjanya, keterima kerjanya. Insya Allah barokahnya bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang mestinya kita banyak puasa. Setidak-tidaknya jangan sampai tidak puasa sama sekali. Gitu loh ya. Yang gak puasa sama sekali nanti menyesal. Kenapa kok menyesal? Karena ketinggalan bulan Sya'ban. Iya kalau bulan tahun depan nyampe bulan Sya'ban. Semoga kita nyampe lagi. Amin ya rabbal. Barokahnya ngaji ini oleh Allah diijabahi. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, ini masalah amalan ini ya. Masalah amalan. Mau ini tinggal beberapa hari ini. Eman-eman gitu ya. Eman-eman. Sangat disayangkan. Waqad warada an ba'di salaf annahum kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahumullah Ramadan summa yad'una khamsata ashhurin ba'da hatta yutaqabbala minhum. Nah ini kalau ulama salaf itu adalah ulama yang hidup
di abad 100, ya maaf, abad tahun 100 Hijriah sampai tahun 400. Itu namanya ulama salaf. Lah ulama salaf itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah doa terus. Doa minta agar nyampe bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, 5 bulan berikutnya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Muharram, Safar, sampai Safar itu berdoa agar yang dilakukan di bulan Ramadan itu keterima. 6 bulan sebelumnya berdoa semoga nyampe bulan Ramadan. Seperti itu. Doanya ya biar kuat melakukan Ramadan, qiyam Ramadan dan seterusnya itu. Bahkan saya baca-baca tadi malam itu di kitab-kitab ini diterangkan ulama-ulama salaf bahkan tabi'in khusus bulan Ramadan ada yang hatam Quran mulai maghrib sampai isya. Itu maghrib sampai isya. Tapi isyanya bukan jam 8. Isyanya itu jam 3 malam. Itu hatam Quran. Gitu ya. Seperti itu. Ada yang hatam Quran 1 hari 1 malam 2 kali. Malam hatam Quran, siangnya hatam Quran. Itu ulama salaf. Kenapa kok demikian? Karena menganggap dikatakan di dalam salah satu makalah bahwasanya Rejab itu adalah dinane atau bulan di mana kita ini bulan kita menanam, gitu loh ya. Sya'bannya kita menyiram, bulan Ramadannya kita ini panen, gitu loh ya. Panennya di bulan Ramadan. Maka tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan nanti itu adalah bagian daripada tarhibu Ramadan sebagaimana ulama salaf seperti itu. Yang berikutnya bahkan dikatakan ketika bulan Ramadan itu, sebelum 1 bulan Ramadan, ini para ulama salaf yang punya toko kurang 2 bulan itu sudah ditutup. 1 bulan itu sudah ditutup. Nah, ini persis bulan ini juga begitu, banyak yang ditutup gitu loh. Banyak yang ditutup ya. Banyak yang ditutup, termasuk masjid sebagian ditutup gitu loh. Nah, padahal ya ditutup lah, tapi yang tetap bijaksana gitu. Sudah disiapin alat-alatnya itu, alat kesehatannya insya Allah sudah terhindari dan terlindungi gitu ya. Kemudian dikatakan kenapa kok ulama salaf itu berlomba-lomba menyambutnya dengan sampai toko-toko itu ditutup sebelum bulan Ramadan. Ya, di sini dikatakan wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahri Ramadan aghlaqa hanutahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an. Amr bin Qais itu kalau masuk bulan Ramadan ini tokonya ditutup. Nah, toko ditutup dan khusus baca Quran selama 1 bulan Ramadan. Terserah wis hatam berapa kali terserah, khusus bulan Ramadan. Nah, ini ada hikmahnya juga ini. Allah menurunkan musibah pada tahun-tahun ini, akhirnya banyak yang tutup gitu loh. Tapi harus dibuat baca Quran, tapi nutupi kepaksa gitu loh ya. Nutupi rada kepaksa gitu loh ya. Nah, padahal mestinya ini Ramadan memang hari panen macam-macam gitu ya. Kita berbahagia di bulan Ramadan gitu ya. Kita bahagia di bulan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai sukacita. Ini pada akhirnya dikurangi sedikit, tidak masalah. Yang penting hati kita tetap bahagia, walaupun banyak yang ditutup. Gitu ya. Jadi Amr bin Qais untuk menyambut bulan Ramadan, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu wa tafarragha liqiraatil Qur'an, liqiraatil Qur'an. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu tokonya ditutup khusus baca Quran dalam rangka menyambut bulan Ramadan, seperti itu. Maka di sini dikatakan Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan Syahrul Rajab syahruz zar'i. Iya. Bulan Rajab itu adalah bulan tanduran. Jadi orang nanam-nanam itu di bulan Rajab. Makanya sebagian ulama ini kalau sudah bulan Rajab itu berlomba-lomba sedekah,
berlomba-lomba banyak puasa. Itu bulan Recep. Terus wasyahru Sya'ban, dan bulan Sya'bannya itu adalah syahru saqyi zar'i, bulan menyiram tanaman. Wa syahri Ramadan syahru hasadiz zar'i. Sedangkan syahru Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan memanen apa yang kita tanam sejak bulan Recep. Nah, tidak tahu ini kita ini banyak nanam di bulan Recep apakah ada nanam? Ya, ya panennya di bulan Ramadan ini. Nah, terus nyiramnya di bulan Sya'ban. Bagaimana nyiramnya? Ya pakai baca Quran, pakai puasa, pakai sedekah dikit-dikit lah, nggak banyak-banyak gitu deh. Karena kalau pas Corona gini ya kita dikit-dikit gitu, semuanya harus dikit-dikit ya. Syukur-syukur kalau masih bisa banyak nggak masalah. Bahkan anjuran dari Gubernur DKI itu yang punya kelebihan-kelebihan ya kita berbagi kepada saudara kita yang kebetulan kena PHK ya dikit-dikit lah. Mungkin ada gerakan untuk buat nasi bungkusan untuk tukang ojek dan seterusnya. Nggak banyak lah, mungkin kalau nasi bungkusan itu kan 5 ribuan harganya. Nah itu bagian daripada saqyuz zar'i, menyiram tanaman-tanaman kita, amal kita di bulan suci, di bulan menyambut bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nggak banyak-banyak. Diniati, sambil diniati tolak bala. Insya Allah. Semoga barokahnya ini yang sedekah ke masjid, yang infak ke masjid, yang nyiapin apa ini, teh ya, jahe ini, semoga kita ini ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yakin Bu selamat semuanya. Yang ngaji apalagi yang namanya selamat, saat durung didumakno selamat gitu ya. Barokahi bulan suci Ramadan nanti yang kita sambut pada pagi hari ini gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang termasuk amalan yang penting untuk kita perhatikan sisa-sisa ini ya adalah puasa. Ini kurang berapa hari ini? Kurang 4 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, sampai Rebu mawon. Sampai Rebu nggih. Sampai Rebu. Monggo sisahkan ini 4 hari berpuasa. Sing saiki wis kasep ya. Sing dina iki wis kasep, wis padha ngombe oleh ya. Wis padha ngombe, wis kasih to poso hari ini. Besok sekaligus niat pertama, besok niat puasa Senin, yang berikutnya niat puasa Sya'ban. Yang punya hutang sekaligus besok niatnya itu nyaur hutang. Nah, yang punya hutang. Tapi jangan dibalik niatnya. Niat puasa Senin Kemis baru niat hutang. Itu enggak terjadi. Ya, yang terjadi itu kalau niat wajib dulu baru niat sunnah digabung. Nah itu dapat pahala berapa? 3. Pertama niat puasa melunasi hutang. Yang kedua niat puasa Sya'ban. Yang ketiga niat puasa Senin. Yang keempat niat puasa kita untuk orang tua kita yang meninggal. Dapat 4. Yang kelima niat puasa sekaligus tolak bala, karena amalan kebaikan itu bagian dari sedekah. Di dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan bahwasanya inna minal birri ba'dal birri, termasuk kebaikan di atas kebaikan, antusolliya lahuma ma'a sholatika wa antasuma lahuma ma'a siyamika. Katanya Nabi, di antara kebaikan di atas kebaikan yaitu adalah ketika kita sholat sambil niat sholat kita untuk kedua orang tua, dan berpuasa sekaligus niat puasa untuk kedua orang tua kita. Itu kebaikan di atas kebaikan. Monggo nanti yang puasa, entah puasa wajib atau puasa sunnah, sambil diniati untuk kedua orang tua. Itu bagian daripada bakti yang tertinggi di dalam agama. Gitu. Hadisnya di dalam Sahih Muslim. Oleh para ulama dijadikan
ini adalah dalil bolehnya kita menghadiahkan pahala untuk orang lain, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo disiapkan pertanyaan. Satu hadis lagi atau satu keterangan lagi yang akan saya bacakan yang berhubungan dengan menyambut bulan suci Ramadan, yaitu diantaranya ini bulan suci Ramadan itu dianjurkan banyak sholat. Ustadz, apa tidak cukup sholat tarawih yang misalnya yang 23 atau yang 11 atau yang 40? Nah itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Akan lebih bagus lagi mumpung Ramadan ake-ake sholat sunnah. Sholat napa niku? Kemarin bulan-bulan yang lalu sudah diterangkan namanya sholat sunnah mutlak. Para tabi'in itu ada yang banyak diterangkan di dalam kitab yang saya baca tadi malam itu. Para tabi'in itu ada yang sholat sehari semalam, ada yang mulai terbit matahari sampai masuk waktu asar itu sampai 1000 rakaat. Gitu ya. Sampai 1000 rakaat. Monggo sekali-kali dicobalah sehari sholat 1000 rakaat. Nggih, boten napa, Bu. Nah, kesempatannya di bulan Ramadan. Besok enggak apa-apa, hari ini dicoba enggak apa-apa. Pertama coba 100. Gitu loh. 100 rakaat, Allahu Akbar. Mari ini salat duha niku, Bu. Salat maneh? Napa? Salat sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jajal dites. Tes. Saya belum ngetes yang 1000 rakaat. Tapi kalau 40 sudah dites gitu. Ternyata capek gitu. Selain pahalanya gede niku capek. Loh, nggih. Tapi insyaallah barangkali kita nanti oleh Allah karena seneng sholat diambil dalam keadaan sholat. Luar biasa ini. Luar biasa katanya di TV ini. Di TV kan masa yang luar biasa cuman buat video. Harus sholat kita harus luar biasa. Insya Allah kalau diambil dalam keadaan sholat, tiketnya sudah langsung patas. Langsung patas. Itu harus diminta. Selain diminta harus dibiasakan. Gitu ya. Jadi monggo, nggak usah hitung-hitungan wis. Bulan puasa ini nggak usah hitung-hitungan akeh sholat. Pokoknya yang diperbanyak. Aku wis tarawihnya wis 23. Loh, ada yang lebih banyak golongan itu. Golongan orang yang sholat sunnah. Yang pertama golongan sholatnya itu cuma 11 rakaat, tapi panjang-panjang. Ya, golongan yang terbanyak ini yang enggak sholat. Ini enggak repot ini gitu ya. Yang enggak repot-repot ya. Jadi orang yang satu golongan yang sholat 11, ada yang sholat 23, ada yang 40. Nah, golongan yang keempat ini adalah golongan yang enggak sholat. Ini golongan yang terbanyak begitu ya. Semoga kita tidak masuk golongan yang keempat gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sambil menunggu sambil menunggu waktu masuknya waktu syuruk ya. Monggo kalau ada pertanyaan saya rehat untuk minum sebelum saya bacakan yang terakhir ya. Monggo ibu-ibu, saya nggak pernah ditanya ibu-ibu ini. Oh, malah profesor yang nanya duluan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Profesor. Syakban aja. Sambung Haji. Pak Haji Profesor nanya, ada bukan makalah ini ya, memang dilarang puasa tanggal 30. Kenapa kok dilarang puasa tanggal 30? Dikhawatirkan Syakbannya itu hanya 29 hari. Makanya dianjurkan dengan sangat tanggal 30 Syakban tidak berpuasa.
Tidak berpuasa apa? Tidak berpuasa sunnah. Khawatirnya apa? Khawatirnya ternyata tanggal 30-nya itu adalah tanggal 1 Ramadan. Akhirnya panjenengan salah niat. Yang mestinya puasa wajib kok jadi puasa sunnah. Makanya puasa-puasa yang dilarang itu diantaranya adalah 1 bulan Idul tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, termasuk juga puasa tanggal 30 Sya'ban menurut mazhab Syafi'i. Kenapa kok begitu? Karena dikhawatirkan pada tanggal 30 itu ternyata masuk 1 Ramadan. Kecuali kalau memang sudah yakin tanggal 30 Sya'ban itu memang 30, bukan tanggal 1 Ramadan. Karena dimungkinkan bisa terjadi Sya'ban itu tidak 30 hari tapi 29 hari, seperti itu. Kecuali kalau 30-nya sudah dinyatakan memang ini puasa bulan Sya'ban tahun ini 30 hari. Nggih. Bulan tahun ini Sya'bannya 30 hari. Maka dengan demikian bulan Sya'ban tanggal 30 tidak masuk Yaumus Syak. Yaumus Syak itu artinya hari meragukan. Maka nggak apa-apa puasa. Menurut sebagian ulama begitu, nggak apa-apa puasa. Karena apa? Karena sudah nyata Sya'bannya 30 hari begitu. Khususnya bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Kebetulan tahun ini Sya'ban tanggal 30 itu adalah hari Kemis. Gak apa-apa puasa sunnah karena memang hari Kamis itu belum masuk Ramadan, begitu. Tidak masuk dalam kategori larangan makruh, bahwasanya puasa di bulan Sya'ban masuk hari Syak tanggal 30 itu. Gitu Pak Ji. Betul? Gak apa-apa kalau memang biasa. Atau yang gak biasa pun gak apa-apa karena memang sudah tahu itu tanggal 30. Nah, artinya Jumatnya baru tanggal 1 Ramadan, Kemisnya itu tanggal 30. Monggo ibu-ibu dulu. Nggih, monggo ibu. Ibu profesor ini. Oh iya, monggo. Terima kasih Ustaz. Saya mau bertanya tentang masalah takdir. Napa? Masalah takdir. Takdir nggih. Ya. Kalau menurut itu kan takdir itu sudah ada ketetapan maksudnya. Nggih. Nah, kalau menurut keterangan Ustaz tadi berarti takdir itu bisa dirubah. Kan gitu. Pada mungkin tahun ini sebenarnya tahun ini takdirnya ini, tapi karena ada kita memohon pada Allah pada bulan Sya'ban tadi, berarti Allah bisa juga mengubah, tapi kita bisa pada Allah. Nggih, betul. Nggih. Jadi semua takdir itu bisa dirubah oleh Allah. Allah memberi beberapa hal yang sanggup merubah takdir. Artinya Allah bisa merubah ketetapan. 1. Sedekah. Sedekah yang kita berikan ini dapat merubah takdir yang tidak nyaman buat kita, yang buruk buat kita. Sedekah yang kita keluarkan. Diceritakan di dalam kitab Usfuriyah niku ibu nggih, bapak-bapak sekalian, ada orang yang kebiasaannya nyolong ndoke manuk gitu ya. Ndoke manuk, dia jualannya jualan telurnya manuk gitu loh ya. Atau manuk gitu, burung. Nah, tapi setiap dia nyolong telurnya manuk itu, dia itu sedekah. Jadi sebelum berangkat ke hutan dia itu ngasih uang sedikit saja, cari anak yatim, cari anak fakir, atau cari masjid, ya sedekah. Gitu dia. Karena burung itu mangkel marah, telurnya itu dihabisin sama orang ini. Iya, populasi burung itu berkurang gara-gara orang ini. Akhirnya burung ini protes kepada Allah, meminta agar orang ini dicelakakan. Waktu naik ke pohon, rantingnya ada yang patah, jatuh mati. Takdirnya itu begitu, karena burung ini sudah mangkel. Wis katene wis sik tas metu, wis dicupuk, tas metu dicupuk. Dadi wayahe duwe anak 10, anake mek 1, gitu loh ya. Ndoke sing netes mek siji.
Nah, akhirnya berdoa meminta kepada Allah, orang ini dicelakakan. Ternyata oleh Allah tidak dikabulkan burung ini yang berdoa. Kenapa? Karena dia sudah bersedekah. Yang kedua itu doa, Bu. Doa apa saja kebaikan yang kita minta kepada Allah itu menjadi tolak bala. Karena apa? Karena kalau ada orang, katanya di dalam hadis Sahih Muslim itu, kalau ada orang berdoa, misalnya, ya Allah, saya minta tahun ini berangkat umroh. Kok nggak jadi umrohnya? Udah nggak berangkat hari ini. Tapi oleh Allah diijoli nopo? Selamat dari musibah yang mestinya terjadi. Ya Allah, tahun ini saya pengen ganti rumah. Rumah pengen saya renovasi tingkat 10. Ya, biar lebih tinggi daripada Matos misalnya ya. Lalu ternyata nggak dikabulkan oleh Allah. Wis tingkat 1 ae, yang 9 tak ijoli. Apa? Anaknya mestinya kecelakaan nggak jadi. Anaknya kerja ke Cina, ya nggak jadi. Karena apa? Sebelum corona datang sudah pulang, gitu loh ya. Barokah doa. Karena kena PHK, gitu loh ya. Maka itu adalah pahala doa kita yang diberikan diantaranya di dunia. Dirubah oleh Allah, yang ngerubah Allah. Seperti itu. Nah, yang berikutnya sholat. Sholat itu bisa merubah takdir kita secara khusus. Kenapa? Sholat itu bisa menolak bala. Jadi orang yang mau kena bala akan gagal balaknya karena banyak sholat. Apalagi sholatnya berjamaah. Begitu. Walaupun di rumah. Nah, diceritakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bahwasanya Sahibu Jurej itu nggak jadi, difitnah, gagal, dan sampai bayi bisa ngomong lantaran beliau itu sholat. Maka dari itulah orang yang mau bepergian dianjurkan sholat. Sholat nopo? Sholat sunnah safar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau berangkat jauh-jauh, misalnya dari Malang ke Sumeneb, Pak Ji, kan jauh niku. Ya, Malang Sumeneb, Malang Banyuwangi, Malang Jepang. Lihat. Mau dari Malang berangkat ke Jepang, berangkat ke Amerika. Sebelum berangkat sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah safar. Insya Allah selamat budal mulai lantaran sholat. Makanya orang yang banyak sholat insya Allah pakai selamatnya timbang gak selamat. Nopo malih sing sholat jenenge selamat. Sak durunge sholat wis selamat gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Dengan istiqomah, nggih. Enggak istiqomah enggak apa-apa, Pak. Artinya enggak istiqomah kan tidak mungkin semuanya ini kuat istiqomah, nggih. Ya paling ada yang sholat duha, nggih. Sholat duha istiqomah dalam. Kalau yang 40 tidak ada. Secara khusus 40 saya belum pernah baca, gitu lah ya. Tapi yang jelas orang yang istiqomah sholat berjamaah, istiqomah sholat duha, istiqomah kebaikan apapun, Allah itu mengharamkan neraka. Apalagi orang yang kumpul bareng begini, kumpul dalam rangka kebaikan, insya Allah dijaga bersama orang yang kumpul-kumpul karena Allah tentu kumpulnya yang benar gitu loh ya. Ini kan kumpul benar, kumpul ngaji, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari neraka. Jangankan orang yang sholat sampai 40 rakaat. Orang yang baca la ilaha illallah saja sudah haram masuk neraka. Jenengan dan saya para jamaah ini baca la ilaha illallah berapa kali sehari ini? Sudah banyak sekali gitu. Apalagi profesor ini lebih banyak kayaknya la ilaha illallah ini. Insya Allah dicatat dakhalal jannah. Bukan hanya dijaga neraka, sudah pasti punya tiket masuk surga. Gitu loh. Maka kita harus membangun optimisme bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih banyak mengampuni kita daripada tidak mengampuni. Gitu loh ya. Yakin nih, kenapa? Kalau Allah itu mau menyiksa kita karena kelakuan kita ini lebih banyak gak bener timbang bener begitu loh ya. Nah, maka dari itulah di dalam situasi saat ini amalan yang terbaik itu selain bersedekah kita itu banyak-banyak sholat. Sholat pun sebanyak-banyaknya. Nanti dites para jamaah
dicoba nanti malam, nanti habis ini kita sholat lah, coba dulu lah 40 atau 50 atau 100. Saya pernah nyoba 40 itu sehari semalam, itu di jeda-jeda itu 40 lebih lah. Itu memang efeknya capek gitu loh. Enggak, efeknya capek gitu ya. Tapi insya Allah kita terlindungi. Monggo terakhir kalau masih ada, ini pengajian terakhir sebelum Ramadan gitu. Monggo. Kalau ada, kalau sudah tidak ada, sudah di bel, berarti kita sudah disuruh pulang gitu loh ya. Nah, semoga bermanfaat, semoga barokahnya para jamaah ngaji pada pagi hari ini oleh Allah diselamatkan dari bala musibah. Sekeluarga, keluarga di Malang, di luar Malang, dan semua masyarakat Indonesia oleh Allah diberi sehat walafiat. Yang saat ini positif corona, semoga oleh Allah diangkat penyakitnya. Dan semoga para dokter, tim medis, perawat, semuanya yang terlibat oleh Allah diselamatkan dan dijaga oleh Allah. Barokahnya ngaji kita pada pagi hari ini. Dan semoga rizki kita oleh Allah diberi keberkahan. Semoga anak cucu kita oleh Allah diselamatkan dari bala musibah. Dan hajat-hajat kita oleh Allah dikabulkan. Dan semoga oleh Allah segera diakhiri secepat mungkin sebelum Ramadan, mungkin kurang 1 hari. Tiba-tiba oleh Allah diberi keajaiban. Karena Allah lah yang punya hak semuanya. Diangkat oleh Allah semua penyakit, khususnya virus-virus di bumi yang kita cintai ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi anna duyunana waqdi hajatina wa hasil maqasidana maqasidad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa jama'atina jama'a masjid al barakah wa sairil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli taqwa wal istiqamah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir arzaqana waqdi anna duyunana waqdi hajatina wa hasil maqasidana maqasidad dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna al istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna al istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna al istiqamah wa husnal khatimah wa abidna ala syahadah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta doanya adik kami yaitu sakit napa dia? Ini sakit darah tinggi nggih. Semoga oleh Allah nama adik yaitu Bapak Muksin. Semoga oleh Allah diberi kesembuhan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk keluarga kita yang sakit, semoga oleh Allah diberi kesembuhan. Yang dalam keadaan ada di luar sana, semoga oleh Allah diberi keselamatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia, oleh Allah diampuni dosanya dan kekhilafannya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya hajat kabul hajat, barokahnya Fatihah dan barokahnya ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli